Di tengah-tengah Kalimantan, Kerajaan Selimbau dulu berkembang sebagai pusat budaya dan perdagangan. Kisahnya yang tersembunyi dalam kabut waktu menawarkan sekilas pandang menarik ke dalam sejarah Indonesia yang kaya. Video ini akan membahas sejarah Selimbau, menelusuri asal-usulnya, kebangkitannya, dan akhirnya kejatuhannya. Kita akan menjelajahi faktor-faktor yang berkontribusi pada kemakmurannya, permadani budayanya, dan peristiwa-peristiwa yang menyebabkan kejatuhannya. Pentingnya Selimbau melampaui batas wilayahnya. Sebagai pemain penting dalam perdagangan dan politik regional, kerajaan ini meninggalkan jejak yang tak terlupakan pada lanskap budaya dan ekonomi Kalimantan. Melalui pemeriksaan sumber-sumber sejarah dan bukti-bukti arkeologi, kita akan mencoba menjelaskan warisan kerajaan yang bertahan lama dan kontribusinya terhadap narasi Indonesia yang lebih luas. Sejarah Selimbau, seperti banyak kerajaan kuno lainnya, terjalin dengan legenda dan tradisi lisan. Narasi-narasi ini, yang diwariskan turun-temurun, menawarkan wawasan berharga tentang asal-usul dan kepercayaan kerajaan. Sementara catatan sejarah memberikan kerangka yang lebih terstruktur. Melalui sintesis sumber-sumber inilah, kita dapat mulai mengungkap kisah Selimbau yang rumit. Dengan memahami masa lalu Selimbau, kita mendapatkan apresiasi yang lebih dalam terhadap kompleksitas sejarah Indonesia dan warisan kerajaan-kerajaan kunonya yang abadi. Video ini mengajak penonton untuk melakukan perjalanan kembali ke masa lalu, menjelajahi kebangkitan dan kejatuhan sebuah kerajaan yang pernah berkembang di jantung Kalimantan. Asal-usul Selimbau kaya akan legenda lokal dan sejarah lisan yang diwariskan turun-temurun. Narasi-narasi ini, yang seringkali terjalin dengan mitologi dan cerita rakyat, memberikan gambaran sekilas tentang kepercayaan dan nilai-nilai masyarakat Selimbau awal. Salah satu legenda yang terkenal menceritakan kisah seorang pejuang yang kuat, yang konon merupakan keturunan para dewa, yang menyatukan suku-suku yang tersebar di wilayah tersebut dan membangun fondasi kerajaan Selimbau. Meskipun legenda-legenda ini menawarkan wawasan berharga tentang kepercayaan budaya seputar asal-usul Selimbau, bukti sejarah yang konkret menunjukkan kemunculan yang lebih bernuansa. Kerajaan ini kemungkinan muncul dari proses konsolidasi bertahap, dengan beberapa kepala suku dan pemukiman yang lebih kecil bersatu di bawah panji-panji garis keturunan penguasa yang kuat. Proses ini kemungkinan didorong oleh kombinasi beberapa faktor, termasuk aliansi antar suku, pernikahan strategis, dan kebutuhan akan pertahanan kolektif terhadap ancaman eksternal. Lini masa pasti pembentukan Selimbau masih diselimuti ambiguitas, karena catatan tertulis dari periode awal ini langka. Namun, bukti arkeologi menunjukkan bahwa wilayah tersebut telah dihuni selama berabad-abad, dengan pemukiman awal yang terlibat dalam pertanian, perikanan, dan perdagangan di sepanjang Sungai Kapuas. Jaringan sungai ini kemudian memainkan peran penting dalam kebangkitan Selimbau, memfasilitasi perdagangan dan komunikasi di seluruh wilayah. Para penguasa awal Selimbau, yang diselimuti oleh campuran legenda dan catatan sejarah, dianggap berjasa dalam meletakkan dasar bagi kemakmuran kerajaan di masa depan. Mereka membangun fondasi pemerintahan, membina hubungan perdagangan dengan masyarakat tetangga, dan menumbuhkan identitas bersama di antara beragam penduduk di bawah kekuasaan mereka. Kebangkitan Selimbau menjadi terkenal di kawasan ini, terkait erat dengan lokasi strategisnya di sepanjang Sungai Kapuas, jalur vital perdagangan dan komunikasi di Kalimantan. Jalur air ini berfungsi sebagai saluran perdagangan, menghubungkan Selimbau dengan kota-kota pelabuhan yang ramai di pantai, dan memfasilitasi pertukaran barang dengan kerajaan-kerajaan pedalaman lainnya. Para penguasa Selimbau menyadari pentingnya keuntungan strategis ini, berinvestasi dalam infrastruktur, dan membina hubungan perdagangan untuk memanfaatkan posisi mereka di sepanjang jalur perdagangan vital ini. Perekonomian kerajaan berkembang pesat, didorong oleh perdagangan hasil hutan seperti resin, kayu aromatik, dan hewan eksotis. Komoditas ini, yang sangat dicari di pasar internasional, membawa kekayaan dan pengaruh yang besar bagi Selimbau. Para pedagang Tiongkok, yang tertarik dengan daya pikat barang-barang berharga ini, mendirikan pos-pos perdagangan di dalam kerajaan, yang semakin memperkuat kemakmuran ekonominya. Pengaruh Selimbau yang semakin besar tidak luput dari perhatian kerajaan-kerajaan tetangga. Para penguasa kerajaan dengan terampil menavigasi jaringan politik regional yang kompleks,
menjalin aliansi dan terlibat dalam hubungan upeti untuk mempertahankan otonomi mereka dan memperluas lingkup pengaruh mereka. Sementara beberapa kerajaan tertarik ke orbit Selimbau melalui aliansi damai dan pernikahan antar kerajaan, yang lain digabungkan melalui kampanye militer strategis. Kecakapan militer kerajaan, yang didukung oleh Angkatan Laut yang tangguh yang berpatroli di Sungai Kapuas, memastikan dominasinya di wilayah tersebut. Kekuatan Angkatan Laut ini tidak hanya melindungi kepentingan perdagangan Selimbau, tetapi juga memproyeksikan pengaruhnya Serfri, memungkinkan kerajaan untuk mengendalikan jalur air strategis, dan memaksakan kehendaknya pada para pesaing. Puncak kekuasaan dan kemakmuran Selimbau bertepatan dengan periode perdamaian dan stabilitas relatif di wilayah tersebut. Dengan rute perdagangannya yang aman dan pengaruh politiknya yang berada di puncaknya, Selimbau mengalami zaman keemasan yang ditandai oleh kemakmuran ekonomi, perkembangan budaya, dan konsolidasi politik. Para penguasa kerajaan yang kini menguasai sumber daya dan tenaga kerja yang besar, memulai proyek-proyek infrastruktur yang ambisius, memperluas batas wilayah kerajaan, dan melindungi seni dan lembaga keagamaan. Istana dan kuil-kuil megah didirikan, menunjukkan kecakapan arsitektur Selimbau dan mencerminkan kepercayaan agama sinkretis kerajaan, yang memadukan pengaruh Hindu-Buddha dengan tradisi animisme pribumi. Seni berkembang di bawah perlindungan kerajaan, dengan pengrajin terampil yang membuat perhiasan, tekstil, dan benda-benda upacara yang rumit yang mencerminkan kepekaan estetika kerajaan yang halus. Masuknya kekayaan dari perdagangan tidak hanya memperkaya kas kerajaan, tetapi juga menetes ke penduduk, mendorong kelas pedagang yang berkembang, dan mendukung pusat kota yang ramai di jantung kerajaan. Pusat kota ini menjadi wadah peleburan budaya, menarik para pedagang, pengrajin, dan cendekiawan dari berbagai wilayah, yang semakin memperkaya permadani budaya Selimbau. Para penguasa Selimbau menyadari pentingnya pendidikan dan pengetahuan agama, mendirikan sekolah dan biara yang menjadi pusat pembelajaran, menarik siswa dan peziarah dari seluruh wilayah. Lembaga-lembaga ini memainkan peran penting dalam melestarikan dan menyebarluaskan pengetahuan, berkontribusi pada semangat budaya kerajaan, dan memperkuat reputasinya sebagai pusat pembelajaran. Lanskap budaya Selimbau adalah permadani yang semarak yang ditenun dari tradisi pribumi pengaruh Hindu-Buddha dan adat istiadat berbagai kelompok etnis yang datang untuk menyebut kerajaan itu sebagai rumah. Perpaduan budaya ini terwujud dalam seni arsitektur, praktik keagamaan dan adat istiadat sosial Selimbau, menciptakan identitas budaya yang unik dan dinamis. Kepercayaan pribumi di wilayah tersebut, yang berakar kuat pada animisme dan pemujaan leluhur, terus berpengaruh, hidup berdampingan dengan kosmologi Hindu-Buddha yang diadopsi. Perpaduan sinkretis ini terlihat jelas dalam arsitektur keagamaan kerajaan, di mana kuil-kuil seringkali menggabungkan unsur-unsur dari kedua tradisi tersebut. Misalnya, kompleks Candi Pura Ulun Danu Bratan yang megah, yang bertengger di tepi Danau Bratan, mencontohkan perpaduan yang harmonis ini, dengan kuil-kuil bertingkat yang didedikasikan untuk dewa-dewa Hindu dan roh-roh lokal. Tradisi seni Selimbau berkembang, dipengaruhi oleh motif-motif pribumi dan gaya-gaya seni luar. Ukiran kayu yang rumit, seringkali menggambarkan makhluk mitos dan adegan-adegan dari epos Hindu, menghiasi istana dan kuil-kuil. Para pengrajin kerajaan unggul dalam pengerjaan logam, membuat perhiasan dan benda-benda upacara yang indah dari emas, perak, dan perunggu. Tekstil, yang ditenun dari bahan-bahan lokal, menampilkan warna-warna cerah dan pola-pola yang rumit, mencerminkan warisan seni kerajaan yang kaya. Seni pertunjukan juga berkembang di Selimbau, dengan drama tari dan wayang kulit yang menyediakan hiburan dan berfungsi sebagai media untuk mendongeng dan transmisi budaya. Pertunjukan-pertunjukan ini seringkali mengambil inspirasi dari epos Hindu, seperti Ramayana dan Mahabharata, mengadaptasi narasi-narasi ini untuk mencerminkan konteks dan kepercayaan lokal. Zaman keemasan Selimbau, meskipun ditandai dengan kemakmuran dan perkembangan budaya yang belum pernah terjadi sebelumnya, bukannya tanpa tantangan. Seiring dengan bertumbuhnya pengaruh kerajaan, demikian pula kompleksitas pengelolaan wilayahnya yang luas dan penduduknya yang beragam. Perebutan kekuasaan internal, perselisihan suksesi, dan munculnya saingan regional yang ambisius mulai mengikis stabilitas kerajaan. Munculnya kekuatan kolonial Eropa
khususnya perusahaan Hindia Timur Belanda, atau VOC, di Kepulauan Indonesia, selama abad ke-17, memperkenalkan dinamika baru pada lanskap politik kawasan ini. VOC, yang didorong oleh nafsu tak terpuaskannya akan rempah-rempah dan komoditas berharga lainnya, berusaha untuk membangun monopoli atas perdagangan di kawasan ini, menantang jaringan perdagangan tradisional, yang telah lama menguntungkan kerajaan-kerajaan seperti Selimbau. Pada awalnya, kehadiran VOC terutama terfokus pada wilayah pesisir, di mana mereka mendirikan pos-pos perdagangan dan berusaha untuk mengendalikan produksi dan distribusi rempah-rempah. Namun, ambisi mereka segera meluas ke pedalaman, karena mereka berusaha untuk mengendalikan sumber-sumber komoditas berharga seperti emas, berlian, dan kayu yang mengalir melalui rute perdagangan Selimbau. Kedatangan VOC bertepatan dengan periode perselisihan internal di Selimbau. Perselisihan suksesi yang dipicu oleh para pesaing tahta, melemahkan otoritas pusat kerajaan, dan memecah belah kaum bangsawannya. Kekuatan regional yang ambisius, merasakan kesempatan untuk mengeksploitasi kerentanan Selimbau, mulai menegaskan kemerdekaan mereka, menantang dominasi kerajaan dan mengikis integritas wilayahnya. Kemunduran Selimbau adalah proses bertahap, yang dipicu oleh pertemuan tekanan eksternal dan kelemahan internal yang mengikis kekuatan kerajaan dan akhirnya menyebabkan kejatuhannya. VOC memanfaatkan teknologi militernya yang unggul dan mengeksploitasi perpecahan internal di Selimbau, secara bertahap memperluas kendalinya atas wilayah tersebut, merusak otonomi ekonomi dan politik kerajaan. Strategi VOC melibatkan kombinasi diplomasi dan kekuatan militer. Mereka menjalin aliansi dengan saingan Selimbau, memberi mereka senjata dan dukungan dengan imbalan perjanjian perdagangan eksklusif dan konsesi wilayah. Aliansi ini memungkinkan VOC untuk mengadu Selimbau melawan tetangganya, melemahkan kerajaan melalui konflik yang berkepanjangan, dan merusak otoritasnya atas bawahannya. Ketika VOC memperketat cengkeramannya di wilayah tersebut, ekonomi Selimbau, yang sangat bergantung pada perdagangan, mulai goyah. Monopoli VOC atas perdagangan rempah-rempah dan kendalinya atas jalur pelayaran utama mengganggu jaringan perdagangan tradisional Selimbau, merampas pendapatan vital kerajaan, dan melemahkan basis ekonominya. Secara internal, Selimbau diganggu oleh perselisihan suksesi yang berkelanjutan dan faksionalisme di dalam kaum bangsawan. Perpecahan internal ini mencegah kerajaan untuk membentuk front persatuan melawan ancaman eksternal yang semakin besar yang ditimbulkan oleh VOC. Militer kerajaan yang dulunya tangguh, yang dilemahkan oleh perselisihan internal selama bertahun-tahun dan tidak memiliki kecanggihan teknologi pasukan VOC, terbukti tidak mampu melawan kemajuan Belanda secara efektif. Dalam serangkaian kampanye militer yang menentukan, VOC secara bertahap menaklukkan perlawanan Selimbau, merebut benteng dan kota-kota strategis utama. Istana dan kuil kerajaan yang dulunya megah, simbol kejayaannya di masa lalu, menjadi rusak, menjadi bukti hilangnya kekuasaan kerajaan. Meskipun akhirnya runtuh, warisan Selimbau terus bergema dalam lanskap budaya dan sejarah Kalimantan. Pengaruh kerajaan masih dapat dilihat pada sisa-sisa arsitektur kejayaannya di masa lalu, praktik budaya yang lestari dari keturunannya, dan kisah-kisah yang diwariskan turun-temurun. Situs-situs arkeologi yang tersebar di seluruh wilayah, termasuk reruntuhan kuil, istana, dan benteng, menawarkan pengingat nyata akan kemegahan Selimbau di masa lalu. Situs-situs ini, yang seringkali ditumbuhi vegetasi, tetapi masih mengesankan dalam skala dan seninya, memberikan wawasan berharga tentang kecakapan arsitektur kerajaan, kepercayaan agama, dan kehidupan sehari-hari. Warisan budaya Selimbau mungkin paling jelas terlihat dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Dayak, keturunan penduduk kerajaan. Banyak komunitas Dayak masih mempraktikkan ritual animisme bersama agama yang mereka anut, mencerminkan warisan agama sinkretis nenek moyang mereka. Kerajinan tradisional, seperti menenun, mengukir kayu, dan mengerjakan logam, terus dipraktikkan, melestarikan keterampilan seni dan kepekaan estetika yang diwariskan turun-temurun. Kisah dan legenda masa lalu Selimbau, yang dulu diwariskan secara lisan, sekarang didokumentasikan dan dipelajari, memberikan wawasan berharga tentang sejarah, budaya, dan kepercayaan kerajaan. Narasi-narasi ini, yang seringkali dipenuhi dengan mitologi dan cerita rakyat, menawarkan gambaran sekilas tentang pandangan dunia, nilai-nilai, dan struktur sosial masyarakat Selimbau. Mempelajari sejarah Selimbau bukan hanya latihan akademis,
tetapi juga cara untuk terhubung dengan masa lalu, memahami masa kini, dan membentuk masa depan. Dengan mengungkap dan melestarikan warisan kerajaan, kita mendapatkan apresiasi yang lebih dalam terhadap permadani budaya Indonesia yang kaya dan dampak abadi dari kerajaan-kerajaan kunonya. Kisah Selimbau adalah bukti dinamika dan kompleksitas sejarah Indonesia. Dari awal mulanya yang sederhana sebagai kerajaan kecil di sepanjang Sungai Kapuas, Selimbau menjadi terkenal melalui perdagangan strategis, aliansi yang cerdik, dan kecakapan militer. Zaman keemasannya, yang ditandai oleh kemakmuran ekonomi dan perkembangan budaya, meninggalkan jejak yang tak terlupakan di wilayah tersebut, memengaruhi seni, arsitektur, agama, dan adat istiadat sosial. Kemunduran kerajaan pada akhirnya, yang disebabkan oleh kombinasi tekanan eksternal dan kelemahan internal, berfungsi sebagai pengingat akan sifat kekuasaan yang sementara dan tantangan yang dihadapi, bahkan oleh kerajaan yang paling makmur sekalipun. Kedatangan kekuatan kolonial Eropa, khususnya VOC, mengganggu struktur kekuasaan tradisional, membentuk kembali jaringan perdagangan, dan pada akhirnya menyebabkan kejatuhan Selimbau dan kerajaan-kerajaan lain yang dulunya berkuasa di wilayah tersebut. Meskipun runtuh, warisan Selimbau tetap hidup dalam praktik budaya, kepercayaan, dan kesadaran sejarah keturunannya. Kisah kerajaan yang diwariskan turun-temurun berfungsi sebagai sumber kebanggaan dan identitas, menghubungkan masa kini dengan masa lalu yang kaya dan semarak. Mempelajari sejarah Selimbau menawarkan wawasan berharga tentang dinamika politik, ekonomi, dan budaya yang membentuk Kepulauan Indonesia. Dengan mengungkap benang merah masa lalu Selimbau, kita mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan-kekuatan yang telah membentuk masa kini kawasan ini, dan terus memengaruhi masa depannya. Saat kita mempelajari sejarah Selimbau, kita mengungkap kisah ambisi, ketahanan, perpaduan budaya, dan warisan abadi sebuah kerajaan yang pernah berkembang di jantung Kalimantan.